di live Instagram sebelumnya jadi diselesaikan karena live Instagram sendiri ada batas maksimal yaitu 1 jam. Nah, ketika ada gangguan jadi saya langsung langsung saya selesaikan karena nanti juga akan terpenggal gitu. Jadi ini saya lanjutkan ke live Instagram ini karena masih ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan kepada Miss Robiatus. Nah, kita gabung ya sekarang. Sembari menunggu, jadi Miss Robiatus ini juga aktif di YouTube dan di... Halo, selamat Halo datang Mbak, lagi. lanjut. Oke, lanjut lagi ya. Tadi kayaknya ada kesalahan teknis ya, kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan sih, tapi memang ada batasan ya, batasan waktu untuk live Instagram ini hanya 1 jam ya. Nggak terasa ngomong kayak gitu tadi udah 1 jam ya. Tapi karena memang Oke, kita lanjut secara lagi. jurusan 1 jam 2 jam juga nggak cukup sebenarnya. Iya bener, meskipun sehari pun ya sehari semalam pun masih akan kurang ya untuk bahas kisah kasih jurusan ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sampai Lanjut. ke bagian apa tadi ya? Materi. Jadi materi yang dibahas. Oke, materi yang dibahas ketika di hukum perdata Islam dan di hukum keluarga ini sama apa enggak ya? Sama, ya tentu saja sama. Jadi memang S1 ini lebih ke mendeskripsikan, kemudian yang di S2 ini lebih ke kita menemukan menyelesaikan masalah dengan menemukan sebuah teori. Seperti itu. Jadi memang eh, samanya ini pembahasannya yang dibahas ya tetap masalah hukum yang berkaitan dengan hukum seperti itu. Jadi memang kita fokusnya ke jurusan yang ke pembahasan yang membahas tentang hukum keluarga. Banyak banget yang kita pelajari ini ada tafsir hadis juga ada banyak kok, bahasa Arab juga dipelajari, bahasa Inggris juga kita belajar. Jadi nggak hanya hukum aja yang kita pelajari di jurusan hukum keluarga. Jadi memang misalkan untuk teman-teman yang sekarang sudah lulus atau yang mendekati kelulusan di semester 7 atau 8 ini sudah bisa memantapkan hati untuk melanjutkan kuliah di Pascasarjana IAIN Jember, terutama khususnya untuk adik-adik atau teman-teman yang jurusan atau fakultas syariah ini bisa lanjut ke Pascasarjana jurusan hukum keluarga. Insya Allah dijamin gak nyesel deh. Ya dijamin bakalan bersyukur banget. Apalagi nanti kalau sudah berhasil melewati masa-masa kritis ya ketika menyelesaikan tesis itu. Karena kita memang benar-benar diasah kemampuan kita untuk menyelesaikan tugas akhir itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ya, yang secepat-cepatnya itu. Tuntutannya kan banyak, bebannya yang pertama kan kita harus mengerjakan hal yang lain ya kan sebelum sebelum selesai. Kemudian tuntutan yang lainnya juga biaya ya, biaya yang besar ketika kuliah itu juga menjadi salah satu beban yang harus kita selesaikan dengan secepatnya. Itu. Oke. Jadi memang Kita luar biasa banget. Iya, jadi silakan gini Mbak. lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ya, jadi kalau untuk pembahasan kisah kasih jurusannya sudah maksudnya sudah selesai. Nah, ketika saya kok suara saya mantul ya di situ Mbak? Gimana? Suara saya mantul.
dikit-dikit mantul, tapi masih bisa nyambung gitu. Kenapa ya? Aku juga. Tapi masih bisa dipahami. Ya, coba nanti setelah live streaming sama Mbak jadi perbaikan buat saya. Nah, Oke. profil Mbak itu kan aktif di YouTube soal nutrisi anak. Iya. Dan yang kedua aktif di bisnis kita Iya. Betul Nah, itu sekali. bisnis kita sukses.com. Nah, bagaimana dari jurusan hukum bisa sampai ke blog dan YouTube pembahasan itu? Oke, jadi memang pertama, jadi memang tidak serta-merta ya, kok tiba-tiba ujuk-ujuk, moro-moro gitu ya, tahu-tahu aku berpindah haluan itu ya sebetulnya juga bukan pindah haluan sih. Kenapa kok merambah ke dunia nutrisi kesehatan anak? Nah, itu lebih tepatnya seperti itu. Jadi memang saya melihatnya seperti ini. Oke, mungkin saya sudah menyelesaikan tugas tesis saya ya. Saya juga sudah memberikan yang terbaik semampu saya pada saat itu, sudah saya usahakan dengan maksimal. Kemudian saya melihat anak-anak saya. Ketika anak-anak saya tidur, saya lihat kok rasanya itu gimana ya, saya itu seorang ibu ya kan, seorang ibu kemudian punya anak 2 pada saat itu ya, punya anak 2 yang anak-anak saya selama ini saya titipkan ke mbahnya ketika saya kuliah, kemudian saya juga ngajar pada saat itu ya, ngajar di daerah Jember sini juga, kemudian saya menyibukkan diri dengan kegiatan di luar rumah. Jadi saya memang ingin sekali memperhatikan kesehatan anak-anak. Sebetulnya bukan hanya kesehatan anak-anak, kesehatan diri sendiri dan keluarga itu juga jadi prioritas saya. Jadi memang yang utama itu memang harus keluarga dulu ya, keluarga. Jadi bagaimana caranya biar keluarga saya, suami, kemudian orang tua, anak-anak ini bisa sehat. Karena kalau badan kita sehat, itu pasti jiwa kita juga kuat, ya enggak? Ya. Ya. Oke, nah jadi saya mulai mengarahkan diri saya untuk mempelajari sebetulnya anak saya ini butuh apa. Oke, memang selama ini saya sudah menuruti kebutuhan saya, yaitu dengan dengan menjalani kuliah S2. Nah, sekarang saatnya saya memenuhi kebutuhan anak-anak saya. Jadi yang saya pertimbangkan yang pertama itu adalah kesehatan anak-anak. Jadi anak-anak saya ini kan ceritanya memang nggak mau makan nasi kan, sejak kecil itu memang nggak mau makan nasi. Kemudian gimana caranya biar anak-anak ini tetap sehat meskipun mereka ini nggak makan nasi. Jadi saya kasih nutrisi yang tepat, yang sehat, yang cocok buat anak-anak, seperti itu. Kemudian saya berbagi manfaat juga kepada orang lain, kepada saudara, teman-teman, semuanya saya kasih manfaat bagaimana sih caranya agar kita bisa menjaga kesehatan anak-anak kita. Yaitu yang pertama dengan berbagi tips kesehatan, yang kedua dengan memberikan saran menu apa yang bisa membuat anak ini jadi nggak gampang sakit, kemudian bagaimana cara mengatasi anak yang berat badannya kurang, kemudian bagaimana cara membuat anak-anak kita ini jadi konsentrasinya meningkat, kemudian juga bagaimana cara mengatur biaya rumah tangga yang kita keluarkan itu biar hemat ya, biar irit gitu ya. Jadi meskipun nutrisinya tepat, sehat, tapi pengeluaran tuh juga nggak banyak gitu. Jadi memang ini khusus untuk ibu-ibu muda biasanya
yang ingin berhemat, ingin tetap tampil cantik, tapi anak-anaknya juga sehat dan rekeningnya juga gendut, seperti itu. Maksud saya seperti itu. Nah, jadi sebetulnya bukan pindah haluan, jadi hanya merambah aja ke dunia nutrisi kesehatan anak. Jadi saya juga nggak meninggalkan eh, apa ya, pakar saya. Jadi memang saya kan memang dari dulu kan fokus di dunia hukum kan, hukum keluarga. Kemudian saya arahkan juga ke dunia kesehatan. Jadi semuanya kan juga bisa kita pelajari, baik itu masalah hukum ya, kemudian tentang kesehatan, kita semuanya bisa mempelajarinya. Pokoknya harus ada kemauan, itu kuncinya di situ. Terkait gini Mbak, sebenarnya prospek dari hukum perdata itu, hukum perdata Islam itu prospek kerja ya. Setelah lulus Ya. itu biasanya kemana? Oke, kalau bicara prospek apa ya, output dari lulusan hukum perdata Islam ya yang S1 ini banyak sekali teman-teman ini yang menjadi pengacara yang pertama. Kemudian yang kedua juga jadi hakim bisa. Kemudian konsultan hukum juga bisa. Banyak juga yang ada di bank syariah, bank konvensional juga ada. Banyak juga dari teman-teman saya yang jadi pengajar, jadi tenaga pengajar, dan salah satunya juga saya juga sempat mengajar di pesantren sampai sekarang ya, kemudian juga ngajar di mana lembaga pemerintahan juga bisa. Jadi sebetulnya banyak sekali prospek kedepannya yang terbuka luas untuk lulusan hukum perdata Islam. Itu. Kalau untuk hukum keluarga, kalau output dari hukum keluarga, memang banyak sekali dari teman-teman tuh yang jadi dosen, kemudian banyak juga yang menjadi konsultan, jadi pebisnis, kemudian pengusaha. Banyak juga teman-teman itu yang jadi apa namanya, afiliator, juga banyak sekali. Banyak apa ya, ruang yang luas untuk alumni-alumni lulusan syariah, khususnya hukum keluarga dan hukum perdata Islam. Iya. Jadi sebetulnya mau jadi apa aja itu bisa. Tuh. Untuk Mbak sendiri, output apa yang Mbak pilih? Memang keinginan saya yang pertama itu ingin mengabdi. Yang pertama itu ingin mengabdi untuk yang pertama keluarga, kemudian yang kedua ingin mengabdi juga untuk alma mater saya di IAIN Jember. Kemudian juga ingin mengabdi untuk masyarakat yang lebih luas lagi. Tuh. Jadi sebetulnya kemarin juga sudah alhamdulillah diberi amanah bisa membantu menyelesaikan akreditasi hukum keluarga tahun 2018, insya Allah nggak salah tahun 2018 itu membantu menyelesaikan akreditasi hukum keluarga di pasca sarjana. Dan kebetulan juga sampai saat ini ilmunya juga sangat bermanfaat untuk saya. Jadi bukan hanya sekedar mencari pengalaman ya, tapi saya juga dapat banyak manfaat dari mengabdi di pasca sarjana. Banyak banget alhamdulillah. Manfaatnya sangat saya rasakan sampai saat ini. Itu. Oke. Semua yang dijelaskan Mbak sangat bermanfaat bagi kami semua. Iya. Barangkali dari Mbak ada tambahan terkait tips dan trik lulus cepat, tepat, dan dengan jurusan yang tepat. Oke, terima kasih. Buat teman-teman semuanya yang sekarang sedang mengalami atau sedang
kuliah ya, kuliah dimanapun kampusnya, terutama di YIN Jember. Kalau teman-teman ingin lulus cepat dengan nilai yang tinggi, itu yang pertama harus membuat SMART goal ya. SMART goal ini dari SMART goal. Nah, ini banyak di YouTube juga banyak ya. Jadi ternyata saya mengetahui SMART goal ini setelah saya lulus kuliah. Oke. Kita harus bisa mempunyai target. Nah, targetnya itu apa? Yang pertama, S-nya ini harus spesifik ya. Jadi tujuannya ini harus spesifik. Misalkan contohnya spesifiknya itu saya ingin lulus kuliah di tahun berapa, itu sebutkan tahunnya, kemudian bulannya juga harus disebutkan. Ini juga ditulis ya. Kemudian yang M-nya ini measurable. Ya, jadi SMART, specific, measurable. Kemudian A-nya ini achievable. Kemudian R-nya ini reasonable. Kemudian yang terakhir adalah time bounded. Nah, jadi memang harus sesuai, harus ada petanya ya. Istilah awamnya itu kita harus punya peta, dan kita juga harus bisa melewati jalan-jalan untuk menuju peta tersebut itu. Jadi kalau misalkan memang teman-teman ada yang ingin saya buatkan bagaimana cara membuat SMART goal, juga bisa silakan sharing atau WA saya, Japri atau gimana, nanti akan saya kasih tahu contohnya. Oke? Tapi kali ini saya akan kasih tahu contohnya seperti ini. Misalkan ada ini namanya siapa ya? Maulinda. Oke, Maulinda 12. Misalkan ingin selesai kuliah dalam waktu 4 tahun ya. Ya, Waalaikumsalam Mbak Maulinda. Sudah menyapa ya. Oke, misalkan Mbak Maulinda ini ingin lulus kuliah dalam waktu 4 tahun, kuliah S1. Jadi sebutkan, ditulis, Alhamdulillah saya Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah memberikan kepada saya kelulusan kuliah di tahun 2024 misalkan. Untuk tujuan, nah tujuannya ini untuk apa? Jelaskan dengan tepat. Jadi harus reasonable, jadi harus terukur ya. Jadi misalkan untuk tujuannya ini membahagiakan orang tua, itu kurang tepat ya. Jadi yang tepat itu tujuannya untuk menjadi guru, misalkan untuk menjadi guru, disebutkan nama lembaganya. Nah kemudian setelah itu jadi itu harus ada waktunya. Waktunya ini juga harus ditepatkan. Itu tujuannya apa? Tujuannya agar atau sehingga orang tua merasa senang, bahagia, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah engkau berikan. Nah, seperti itu contohnya. Jadi nanti saya buatkan patternnya ya. Ini ada rumusnya kok, ada rumusnya, tenang. Nanti misalkan insya Allah besok saya buatkan rumusnya di channel YouTube saya di Robiatus Sidikia, atau akan saya share di Facebook, juga di Instagram ya, cara membuat SMART goal untuk teman-teman yang sekarang lagi kuliah itu. Kemudian setelah punya tujuan ya, kita juga harus punya motivator ya. Jadi itu penting sekali. Kalau kita berjalan sendiri ya, ibarat jalan sendiri, kita nggak punya sopir ya, kita nggak punya orang, nggak punya teman, insya Allah bakal kesasar ya. Kita nggak ngerti ya mau jalan kemana, kesana nggak jelas ya. Jadi harus punya motivator, dan pastikan motivator atau mentor ya, anggap saja mentor. Mentornya ini harus benar-benar ahli di bidangnya. Itu contohnya misalkan kuliah di jurusan syariah ya, atau di fakultas syariah, temukan salah satu mentor yang memang dianggap berkompeten, yang sesuai dengan teman-teman gitu. Misalkan
mungkin ada kesamaan pemikiran, kemudian ada kesamaan cara berkomunikasi, itu bisa dijadikan salah satu mentor itu. Kalau saya dulu pribadi waktu kuliah S2 ya, itu salah satu mentor saya itu adalah Dr. Ishak dan Dr. Pujiono. Jadi beliau-beliau ini adalah orang yang benar-benar mengantarkan saya menuju kelulusan dengan cepat itu. Jadi yang pertama adalah membuat smart goal, yang kedua menemukan motivator atau mentor, kemudian yang ketiga itu kita harus siap mental ya, karena kita ini berjuang untuk mendapatkan kelulusan. Gimana caranya biar nilai kita tinggi? Nah, jadi nilai tinggi itu tidak dinilai dari seberapa pinternya kita, enggak. Jadi memang mau kita pinter kayak mau kita nggak pinter itu kayaknya nggak jadi soal deh waktu kuliah itu ya kan. Mbak Alma sendiri gimana waktu itu waktu kuliah? Sebetulnya yang menentukan nilai tinggi itu sebetulnya dari sosialisasi kita dengan dosen, itu dengan teman-teman juga itu jadi faktor penentu. Jadi kalaupun kita pinter tapi kita diem aja ya, nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain, terus pokoknya yang penting tugasku selesai cepat gitu, enggak. Jadi nggak gitu juga gitu. Jadi memang harus komunikasi dengan dosen, banyak-banyak apa itu namanya, konsultasi, kemudian sering datengin dosen, setidaknya telepon, ucapkan salam, halo assalamualaikum, saya mahasiswa bapak atau ibu nah itu nanti pasti akan dikenal gitu, oh ini tuh yang namanya si A, si B, oke. Jadi kan mau ngasih nilai jelek kan gimana gitu ya, namanya dosen ya, oke. Nah kemudian yang keempat ya, selain membuat smart goal, kemudian menentukan siapa mentor kita, kemudian yang ketiga ini harus punya mental yang kuat, kemudian yang keempat ini juga harus siap dengan biaya ya kan. Biayanya juga banyak sekali yang bisa kita peroleh, bahkan gratisan pun juga bisa ya. Jadi sebetulnya kuliah itu kita juga sambil mikir gimana sih caranya dapetin uang ketika kuliah. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, dulu waktu S1, saya juga alhamdulillah diberikan kemudahan. Pada saat itu banyak sekali beasiswa itu ngajukan aja ya, syaratnya nilainya harus di atas 3,5 kalau nggak salah ya, 3,5. 3,5. Kemudian itu ajukan aja. Nah, ajukan beasiswa. Sekarang kan banyak tuh dan yang kedua, ketika kuliah ini juga belajar dengan berdagang ya kan, karena sesuai kata Ipo Santosa, ini salah satu mentor saya saat ini ya, Ipo Santosa itu mengatakan bahwa kunci sukses dunia akhirat itu ada 5B. Yang pertama adalah belajar, kemudian yang kedua adalah berniaga, kemudian berinvestasi, kemudian berbagi, ya satunya lagi ini namanya bersosialisasi kalau nggak salah ya. Jadi itu ada 5B, bisa dicek sendiri di Ipo Santosa ya. Kemudian yang selanjutnya, apa yang harus kita persiapkan ya, selain smart goal, kemudian yang kedua harus punya mentor, yang ketiga harus siap mental, keempat harus siap biaya, yang kelima ini harus niat ya, niat dari hati bahwa kita mencari ilmu ini bukan untuk mengejar dunia. Oke, bukan untuk mendapatkan uang. Di situ yang poin paling penting. Nah, karena kita belajar ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas kita.
ya kan, meningkatkan, membesarkan wadah kita atau meningkatkan plafon rezeki kita itu. Bahkan Allah dalam Al-Quran pun sudah menyebutkan, ya kan, bahwa ya ayyuhalladzina amanu. Jadi intinya artinya yang mengatakan bahwa Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, itu. Jadi memang kuncinya harus diniatkan untuk mencari ilmu untuk agar bermanfaat bagi sesama manusia. Di situ. Sudah, itu aja mungkin tipsnya ya, tipsnya. Kemudian salah satu yang paling penting lagi ini ya caranya. Gimana sih? Mungkin teman-teman masih bingung gimana sih caranya dapat duit ya, dapat duit ketika masih kuliah itu. Oke, yang pertama tadi berbagi ya, berbagi. Kemudian yang kedua juga bisa dengan berjualan ya, berjualan, berniaga itu ya. Kemudian yang ketiga, jadi saya itu dulu pengalamannya waktu kuliah itu ngontrak. Oke, saya ngontrak rumah, kemudian rumahnya itu saya koskan. Nah, jadi saya mendapat penghasilan untuk bantu-bantu biaya hidup itu dari teman-teman yang bayar kos ke saya. Itu. Jadi memang nggak mudah ya, nggak mudah prosesnya. Jadi saya harus modal dulu. Jadi ngontrak rumah 1 tahun 3 juta, tapi saya mendapat penghasilan 1 bulan itu bisa 400.000. Jadi kalau misalkan 400.000 kali 10 bulan kan dihitungnya 10 bulan kan, 2 bulannya libur kan. Nah, jadi masih untung 1 juta di situ. Jadi memang tempat tinggalnya pun bisa dibilang gratisan ya kan. Kemudian kuliahnya juga dapat dari beasiswa. Seperti itu. Itu trik jitu dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin juga sudah jadi pengusaha sejak kuliah. Itu bisa dipelajari. Itu. Sudah, itu saja dari Mbak. Iya. Oke. Selaku moderator, di sini saya sangat berterima kasih kepada Mbak Robiatus karena sudah memberikan waktunya. Iya, sama-sama juga buat Miss Yama. Terus yang disampaikan juga sangat amat bermanfaat bagi calon pelajar Indonesia. Iya, alhamdulillah. Kalau misalkan teman-teman masih ingin mendapat ilmu yang lebih banyak lagi, silakan follow IG ya Robiatus Sidikiyah. Juga bisa japri atau WhatsApp aja ya di 081934122517 di situ. Insya Allah saya akan menjawab. Ya, YouTube-nya juga di Robiatus Sidikiyah. Insya Allah saya akan bantu sebisa saya semaksimal mungkin untuk kebaikan teman-teman semua. Amin. Lanjut, saya selaku moderator minta maaf kalau ada salah kata sama-sama. Kalau ada salah kepada teman-teman kita kasih tulisan. Sama-sama. Cukup sekian diskusi kita kasih jurusan malam ini. Terima kasih Miss Robiatus. Iya, sama-sama Miss Yama. Insya Allah kita dipertemukan lagi di kesempatan berikutnya. Juga buat teman-teman semoga sehat selalu ya. Semuanya sehat semuanya. Salam sehat dan bahagia. Amin. Ya sudah, cukup itu saja. Mohon maaf dan terima kasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.